penanganan pasien Pak Wamen. Terima kasih. Sudah berapa kali saya ketemu Bapak, tapi saya nggak dapat jodoh terus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Dewan Kehormatan DPP PIKI Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Selamat datang, Pak, di Bandung, tapi ini bukan rumah subsidi, Pak. Ini rumah mahal, Pak. Saya pikir ketua umumnya yang Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ingin memperlihatkan rumah subsidi 2045 depan. Dan rumah subsidi ini masih ada satu problem, yaitu gerbang tolnya. Bisa ke Jakarta, tapi nggak bisa ke Cisumdawu. Dan saya sudah menyampaikan ke Dirjen Jasa Marga untuk dipercepat. Saya ucapkan terima kasih kepada ini dulur saya, orang Tasik, jadi jenderal, kemudian jadi wamen. Terima kasih Pak atas kehadirannya mengawal. Saya nggak tahu Bapak ini ngawal Pak Ara apa ngawal Pak Hasim ini. Terima kasih. Kemudian ini sahabat saya juga, ini dulu orang ternama di bidang kesehatan, out of the box dalam penanganan pasien, Pak Wamen. Terima kasih. Sudah berapa kali saya ketemu Bapak, tapi saya nggak dapat jodoh terus, Pak. Kemudian banyak tokoh di sini, ada Pak Zem, Pak Rubin, kemudian Pak Agus Heru. Saya ucapkan terima kasih. Ini mungkin karena dibacanya dari sisi intelijensia, Bang Ara ini membuat deklarasi kedaulatan kesehatan 2045 di gereja. Dan ini tepat, Pak. Karena kedaulatan kesehatan tidak akan tumbuh kalau manusia tidak bertuhan secara sempurna. Orang yang sudah bertuhan secara utuh, maka, jadi saya jadi ngomongnya kayak intelektual begini. Ini ada Pak Anton nih, Pak Anton, Ketua Majelis Adat. Terima kasih. Soalnya saya kalau ngomongnya intelektual, besok diangkat jadi Ketua PIKI, bahaya saya ini. Sebenarnya bertuhan itu kan kuncinya cuma 3. 1, penyatuan diri dengan seluruh semesta. 2, penyatuan diri dengan seluruh makhluk, apakah manusia, mikroorganisme, atau kelompok makhluk lainnya. Dalam kaidah Islam banyak menyebutnya kaum jin. Kemudian kedua penyatuan ini akan melahirkan penyatuan yang sesungguhnya. Ketika manusia sudah bersatu dengan semesta, ketika manusia bersatu dengan sesama manusia, dan ketika manusia sudah bersatu dengan seluruh makrokosmos dan mikrokosmos, sesungguhnya dia adalah orang yang beragama sesungguhnya. Nah, dalam pandangan kaidah itu, maka perspektifnya orang yang sudah bertuhan, pasti dia menjaga makanannya. Karena bertuhan itu kan melahirkan batasan-batasan. Orang yang bertuhan itu kan pasti menjaga pendengarannya. Orang yang bertuhan pasti menjaga penghisapannya. Orang yang bertuhan menjaga pengucapannya. Orang yang bertuhan maka dia akan menjaga seluruh ulu hatinya agar sampai pada alam madyapada, yaitu alam kebersihan. Kata orang Sunda, alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna, yaitu alam yang terbuka lebar tanpa batas, hari yang tidak pernah terakhir tetap terang, kemudian waktu yang tidak pernah berujung. Dalam kerangka ini maka dia akan melahirkan sebuah sistem hidup
di mana sistem hidupnya adalah dia setiap hari akan menjaga makanannya, dia setiap hari akan menjaga ucapannya, dia akan setiap hari akan menjaga pendengarannya, setiap hari akan menjaga penglihatannya. Kalau dalam kaidah Sunda itu, jaga panonku awasna, jaga irungku angsena, jaga celiku danguna, jaga letahku ucapna, jaga hateku ikhlasna. Kerangka ini sebenarnya akan melahirkan manusia yang sehat. Nah, manusia yang sehat seperti ini cenderung panjang umur karena dalam setiap waktu dia terus melakukan, ada siklus yang dibangun, tapa brata, mungkin kalau dalam kaidah saya berpuasa. Nah, berpuasa yang dilakukan orang Bali juga melakukan nyepi. Teman-teman Kristen juga saya lihat puasanya lebih lama. Nah, ini sebenarnya siklus. Seluruh siklus itu akan melahirkan energi dan kemudian lahirkan kekuatan spiritualitas. Nah, memang hari ini cara manusia harus bertanggung jawab terhadap asupan makanan yang bergizi, minuman yang berkualitas, udara yang bernutrisi. Seluruhnya negara harus bertanggung jawab terhadap itu, memperhatikan aspek material manusia, perkembangannya dalam setiap waktu. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa pemenuhan gizi, pemenuhan protein, pemenuhan nutrisi juga pada batas tertentu akan melahirkan ancaman kesehatan juga. Kan kita bisa hari ini bisa melihat anak-anak usia remaja, usia balita kita dorong ke pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan karena tanggung jawab negara. Nah, tetapi di balik itu adalah ketika usia 40 tahun, ketika usia 50 tahun kan kita sama-sama mengurangi gizi dan nutrisi. Jadi hari ini adalah ada kelompok masyarakat ketika miskin, dia berusaha untuk memenuhi gizi dan nutrisinya. Tetapi ketika kaya, dia berusaha untuk mengurangi asupan gizi dan nutrisinya. Ya tepuk tangan, memang itu fakta. Ibu-ibu demi tetap dicintai suaminya bersedia diet. Ibu-ibu yang ingin dicintai suaminya kalorinya ingin dibakar. Senam. Dengan senam, dengan diet, maka suaminya jarang ketemu. Suaminya sibuk, pulang ke rumah, istrinya lagi senam, lagi nge-gym, lagi ke salon. Akhirnya akibat serang bertemu itu tetap aja suaminya sama yang lain. Bayangin loh, itu kan fakta kelas menengah. Loh kenapa Kang Deddy tahu? Saya kan pelatih. Kalau Pak Hasim orang baik 100% tulen. Kalau Bang Ara 100% baik kalau di rumah. Kan itu yang terjadi. Sebenarnya dari titah itu sebenarnya titah agama. Kamu sudah kelebihan, maka kelebihan kamu itu segera berikan kepada yang kekurangan. Ini pertama. Yang kedua, ada tren penyakit, Pak. Saya itu ngomong ini. Anak-anak orang kaya itu selalu sulit makan. Maka dia pergi ke dokter anak, ahli gizi, terus agar mau makan. Anak orang miskin pengen makan terus. Kan ini problem. Jadi hawa orang kaya itu kenyang. Karena hawanya kenyang, maka uangnya itu ditabungin terus. Beli saham lagi, beli saham lagi. Oh, turun, naik lagi, beli saham lagi, makin banyak orang kaya. Orang miskin itu uangnya dipakai terus. Ada sekarang, habis lagi, besok beliin lagi. Ada sekarang, besok beliin lagi.